Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Ustadz Cindy pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 ya. Baiklah, untuk kemarin kita sudah melakukan ulangan di bab kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkan materinya di bab ketiga. Insya Allah nanti untuk nilai dan review dari ulangan sebelumnya kita bisa bahas di pertemuan nanti, insya Allah kalau sudah di pondok ya, biar lebih mudah kita dalam mereview materi-materi yang sebelumnya. Kemudian di bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu adalah usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Secara sistematis, usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Jadi, yang namanya usaha atau dikatakan sebagai usaha jika ada energi yang diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Intinya yang namanya usaha pasti ada gaya yang mengubah suatu benda atau memindahkan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Contohnya di sini ada mobil ya. Mobil yang tadinya awalnya berada pada posisi A, kemudian dengan kekuatan gaya yang diberikan dari mesin mobil akan melakukan perpindahan dari A menuju ke B sejauh 5 meter. Nah, sebuah benda dikatakan tidak melakukan usaha apabila W-nya itu 0. W 0 berarti tidak ada usaha ya. Jadi ketika tidak ada usaha, otomatis benda tersebut tidak akan berpindah atau tidak ada perpindahannya. Benda tersebut akan menjadi diam saja karena tidak ada usaha yang membuat benda tersebut menjadi berpindah. Selanjutnya untuk rumus usaha yaitu W sama dengan F kali S atau W sama dengan F kali D. W itu usaha dengan satuan Joule atau J, kemudian F adalah gaya yang dilakukan dengan satuan Newton, kemudian S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan D juga sama, perpindahan dengan satuan meter. Langsung saja kita menuju ke soalnya untuk contoh soal dari gaya. Baiklah, di sini ada satu balok ya dengan gaya F1 menuju ke arah kanan sebesar 12 Newton. Nah, untuk perpindahannya itu ada 4 meter perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian langsung saja dimasukkan rumusnya. Tadi rumusnya kita sudah tahu bahwa W atau usaha sama dengan F atau gaya dikalikan S atau perpindahan atau jarak ya. Jarak perpindahannya berapa? Lalu F-nya di sini ada 12 Newton dikalikan dengan perpindahan atau jaraknya yaitu 4 meter. Berarti 12 dikali 4 sama dengan 48 Joule. Nah, usaha yang diberikan dengan gaya sebesar 12 Newton didapatkan usaha sebesar 48 Joule. Kemudian contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya ini ada sebuah balok ya atau persegi panjang, sebuah balok begitu. Dengan gaya F1 nya ke arah kanan yaitu 100 Newton. Sedangkan gaya yang berlawanan arahnya atau ke arah kiri F2 dan F3 nya sebesar 30 dan 50 Newton. Maka dengan begitu langsung saja kita cari F-nya terlebih dahulu. Karena F-nya itu ada 3 atau gayanya ada 3, F1, F2, F3 dengan F2 dan F3 itu berlawanan arah, maka harus dikurangi ya. Jadi kita lihat F1 dulu ke arah kanan 100. Kita tuliskan dulu di sini 100. Kemudian kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena gayanya berlawanan arah ya. F2 dan F3 itu berlawanan arah 30 Newton dan 50 Newton, maka dikurangi 30 Newton dan 50 Newton, maka didapatkan gaya sebesar 20 Newton. Nah, langsung kita masukkan ke rumus yang seperti tadi. Usaha adalah F atau gaya dikalikan S atau jarak atau perpindahan, berarti 20 Newton dikalikan
S-nya berapa? Kita lihat di sini perpindahannya. Ada 6 meter, otomatis dikalikan 6, hasilnya 120 Joule ya. Itu tadi usaha. Jadi nanti anak-anak semua rumus usaha tadi harus dihafalkan ya. Kemudian langsung masuk ke daya. Apa itu daya? Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau kerja. Rumusnya adalah P atau daya dengan satuan watt, dan W itu adalah usaha ya, sama kayak tadi usaha dengan satuan joule, dan T adalah selang waktu. Nah, nanti jika di dalam soalnya belum diketahui usahanya berapa, maka W ini nanti bisa dikombinasikan dengan rumus usaha tadi ya. W sama dengan F kali S. Baiklah, contoh soalnya di sini. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Langsung saja kita tuliskan, diketahui F-nya ya di sini ya, gaya dari orang ya, itu sebesar 100 Newton. Kemudian kita tahu ada meter di sini ya. Kalau satuan meter otomatis jarak ya atau perpindahan. Kita tuliskan di sini S-nya adalah 4 meter dalam waktu 20 detik. Nah, yang harus diingat adalah waktu. Waktu itu adalah T ya. Kita tambahkan T 20 detik. Kita tuliskan 20 detik. Nah, yang ditanya berapakah dayanya? Oke, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Daya rumusnya adalah W per T. W itu adalah usaha. Oke, usaha tadi rumusnya apa? Usaha adalah rumusnya F kali S. Nah, F-nya kan sudah diketahui 100, dan S-nya juga sudah diketahui yaitu 4. Jadi 100 kali 4 adalah 400 Joule. Nah, 400 Joule ini adalah usaha dibagi dengan waktu. Waktunya berapa? 20 second. Berarti 400 dibagi 20 second, hasilnya adalah 20 Joule per second atau 20 watt ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke pesawat sederhana. Oke, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan suatu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Jadi pesawat sederhana ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membantu atau meringankan pekerjaan kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada katrol. Nah, kita pernah lihat katrol, kira-kira anak-anakku semuanya pernah melihat katrol di mana? Ya, di salah satunya adalah ketika kita menimba air ya, menimba air di sumur galian yang dalam. Tentu kalau kita mengambil air tidak menggunakan katrol atau menggunakan tangan langsung, tentu akan lebih berat ya. Sedangkan dengan menggunakan katrol akan lebih mudah atau lebih ringan beban yang diangkat dengan menggunakan bantuan katrol. Ada lagi tuas ya. Tuas biasanya untuk mengangkat, misalkan kita mau mengangkat atau menggeserkan sebuah batu yang besar dengan sebuah tongkat. Nah, itu juga akan mempermudah kita dalam memindahkan suatu beban atau batu, misalkan seperti itu. Lalu ada bidang miring. Nah, contohnya di sini bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang sedang memasukkan kotak ya. Di sini ada kotak atau box ke dalam truk ya, atau ke dalam mobil box. Itu dengan bidang miring didorong itu, maka akan lebih mudah dibandingkan kita membawanya atau mengangkatnya masuk ke dalam mobil box. Itu tentu akan lebih susah. Baiklah, untuk pesawat sederhana kali ini yang kita akan pelajari adalah mengenai tuas ya. Untuk pertemuan ini kita akan mempelajari satu persatu dulu dari tuas atau pengungkit. Nah, tuas berguna untuk mengungkit benda yang berat. Nah, ini contoh tuasnya ya. Ada W di sini apa? Di sini beban ya. Beban, ada lengan beban LB. Kemudian ada LK, lengan kuasa. Lalu F gaya. Nah, di sini nanti untuk gaya kita untuk mendorong ke arah bawah agar beban ini bisa terangkat atau bisa geser ya. Nah, keuntungan mekanis atau rumusnya yaitu W per
F ya, W per F, atau LK atau lengan kuasa dibagi dengan LB sama dengan W per F. Kemudian selanjutnya kita langsung ke contoh saja ya, biar lebih mudah dalam kita mempelajari. Baiklah, di sini ada sebuah contoh mengenai tuas atau pengungkit. Besarnya gaya minimum yang diperlukan tuas untuk mengangkat beban. Nah, jadi di sini ada sebuah beban ya, beban atau batu, kita bisa katakan sebagai batu dengan berat 2000 Newton. Nah, sedangkan lengan bebannya itu panjangnya 20 cm, sedangkan lengan kuasanya itu 100 cm. Nah, di sini kita akan mencoba berapa gaya yang diperlukan agar kita bisa mengangkat sebuah batu atau beban dengan berat 2000 Newton. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Karena yang nanti kita akan cari adalah F, maka kita balik rumusnya. F sama dengan W dikali B lalu dibagi LK. W nya berapa? 2000 Newton dikalikan dengan luas atau lengan bebannya. Lengan beban ini ya, lengan beban itu lengan yang dekat dengan beban atau berat benda, yaitu 20 cm dikali dengan lengan kuasa. Lengan kuasa itu otomatis lengan yang paling panjang atau yang berdekatan dengan gaya yang akan diberikan, yaitu 100 cm. Hasilnya adalah 400 Newton ya. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis lengan. Maksud saya jenis-jenis tuas atau pengungkit. Kita mengenal tuas itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada tuas jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, untuk jenis yang pertama ini digambarkan dalam bentuk tuas yang seperti ini. Jadi tuas yang jenis pertama itu letak tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, jadi titik tumpunya ada di sini, ada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Titik beban itu titik yang nantinya W ya, dirumuskan dengan W atau berat bendanya ada di sini. Sedangkan titik kuasanya ada di berseberangan, ada di lawannya. Jadi intinya tuas jenis pertama ini adalah tuas yang dimana letak titik tumpunya itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, contoh-contoh alatnya dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada gunting ya, ada gunting, ada penjepit rambut, lalu ada tang, lalu ada paperclip ya. Selanjutnya ada apa ini? Ini martil ya atau palu. Ini adalah contoh tuas jenis pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada tuas jenis kedua. Nah, tuas jenis kedua ini letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi titik tumpu yang tadi di jenis pertama itu ada di tengah ya, ada di antara titik beban dan titik kuasa. Sekarang berpindah ke sebelah kiri. Nah, tuas jenis kedua ini titik tumpunya berada di sebelah kiri, jadi bebannya yang berada di tengah dan titik kuasanya berada di samping titik beban. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada apa ya, ada handle rem. Nah, ada handle rem, lalu ada pembuka botol, lalu ada apa lagi ya, pemotong kertas ya, ini pemotong kertas ya, lalu ada gerobak dorong juga, itu termasuk tuas jenis kedua. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga itu adalah tuas yang memiliki titik kuasa letaknya di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, kalau tadi di tuas jenis kedua itu bebannya ada di tengah, sekarang mulai berpindah ya, titik bebannya ada di sebelah kanan, sedangkan yang di tengah digantikan dengan titik kuasa, dan sebelah kirinya di pinggirnya itu adalah titik tumpu. Jadi antara titik tumpu dan titik kuasa itu saling bersebelahan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari tuas jenis ketiga ini adalah ada cangkul, lalu ada skop, lalu ada apa yang namanya nih, pinset ya, lalu ada strapless juga ya, ini juga pinset atau apa ya, penjepit makanan ya. Nah, itu contoh-contoh dari tuas jenis
3. Oke, selanjutnya kita, kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai tuas dan tuas atau pengungkit, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bidang miring ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas 2 pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit dan bidang miring. Oke, untuk bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usahanya. Nah, untuk bidang miring ini contohnya tadi ya, ketika kita mau memasukkan sebuah box yang besar ya, jika diangkat itu bebannya akan berat, maka agar mudah kita menggunakan bidang miring. Jadi menggunakan alas yang miring untuk kita dorong dan kita masukkan ke atau kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Nah, untuk rumus bidang miring sendiri itu adalah F sama dengan W kali H per S. Nah, untuk W nya ini adalah berat benda, kemudian H nya adalah tinggi bidang miring, dan S nya adalah jarak ya, S nya itu jarak atau panjang dari bidang miring. Dan untuk rumus keuntungan mekanisnya itu S per H sama dengan W per F. Nah, untuk satuan atau S nya itu sama ya, panjang bidang miring, hanya ketinggian, W nya berat, kemudian F nya adalah gaya yang diberikan atau gaya. Nah, contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu ada tangga, ada di jalan pegunungan, kemudian ada pisau yang memanfaatkan bidang miring sehingga pisau bisa berbentuk lebih tajam ya. Itu tadi contoh-contoh dari bidang miring. Selanjutnya ada banyak lagi contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja menuju soalnya agar kita lebih mudah dalam mempelajari pesawat sederhana yaitu bidang miring. Soalnya di sini ada Rogu ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter. Kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Itulah berapa gaya yang diberikan atau yang dikerjakan Rogu untuk memindahkan beban tersebut. Kemudian berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Nilai G-nya adalah 10. Nah, berarti di sini kita yang pertama harus mencari gayanya atau F. Nah, rumus F itu apa tadi? Dalam bidang miring, F adalah W kali H kali S. Nah, untuk W-nya itu kita dapatkan di sini berapa W? W-nya adalah 5, masanya itu adalah 50 Newton ya. 50 Newton ini beratnya atau W-nya. W-nya 50 Newton. 50 Newton. Oh, di sini kita belum temukan ya 50 Newtonnya ya. Nanti kita tambahkan di soalnya 50 Newton ya. Kemudian masanya 5 kilo ini 50 ya, 50 ya, bukan 5 kilo ya, maksudnya 50 Newton ya. Kemudian dikalikan dengan H-nya berapa? H-nya itu adalah ketinggiannya itu berapa? Ketinggian 100 cm ya. Ini di sini kita temukan 100 cm. Nah, 100 cm itu kita jadikan meter dulu ya. Ketinggian itu kita jadikan meter dulu, jadi 1 meter, kemudian dikalikan dengan 5 meter. Kenapa tingginya tadinya 100 meter harus dijadikan meter ya, karena untuk menyesuaikan agar kita mudah menghitungnya ya. Kalau tadi papannya 5 meter, kalau ininya 100 cm kan tidak mungkin kita akan menghitungnya ya, karena satunya sudah berbeda. Maka dari itu kita samakan dulu, jadi 1 meter per 5 meter hasilnya 10 Newton. Itu gaya yang digunakan Rogu untuk memindahkan beban tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan gayanya, baru kita masuk ke keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis atau KM-nya itu adalah S per H. S itu apa? S itu adalah jarak ya. Jaraknya tadi berapa? Kita bisa lihat di sini jarak atau panjangnya itu 5 meter. Berarti tulis saja 5 dibagi H. Hanya itu apa? Hanya adalah ketinggian. Ketinggiannya adalah 1 cm. 1 meter atau 100 cm ya. Jadi 5 dibagi 1 hasilnya 5. Jadi keuntungan mekanis bidang miring yang
didapatkan itu sebesar 5. Begitu ya, mudah ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja rumus-rumusnya. Jangan lupa rumusnya untuk dihafalkan, diulang-ulang terus agar kalian nanti kalau ada soal bisa menjawabnya dengan baik. Dan jangan lupa untuk satuannya dalam menghitung harus disamakan semua. Kalau meter otomatis dijadikan meter ya, kalau satuannya masih sentimeter. Baiklah, itu materi kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita bahas dua dulu, untuk pesawat sederhana, bidang miring dan tuas atau pengungkit. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari mengenai usaha dan daya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pesawat sederhana yang lainnya, yaitu ada katrol ya, katrol. Dan kemudian nanti juga kita akan mempelajari pesawat sederhana dalam sistem rangka. Jadi hubungannya antara sistem rangka atau sistem gerak yang kemarin kita sudah pelajari dengan pesawat sederhana itu hubungannya seperti apa. Nah, untuk contoh katrol ada seperti ini ya. Contoh katrol nanti kalian pelajari dulu. Ada 3 jenis katrolnya. Ada katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, kemudian katrol ganda ya, katrol ganda. Nanti kalian pelajari dulu. Begitu saja pembelajaran dari kali ini saya akhiri. Jangan lupa setelah ini kalian melakukan atau mengerjakan soal evaluasinya ya. Tetap semangat walaupun di tengah pandemi, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.